Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu pembunuhan yang bisa dikatakan sangat mengerikan. Dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Udara, yang dimana tega membakar istrinya sendiri. Permasalahan apa ada di balik kasus ini? Yuk kita simak videonya. Sebelum memulai pada inti kasusnya, gua ingin mengajak kalian untuk berkenalan dengan sosok dari pelaku yang merupakan seorang TNI Angkatan Udara. Pria ini merupakan Serka Marius Bernardus Mabur. Sebelum Serka Marius ini menjadi seorang tentara, dirinya merupakan seorang anak yang berasal dari pedalaman Merauke, Papua. Sejak kecil, Serka Marius muda ini sangat mencintai olahraga basket. Dia pun begitu gigih dalam mengejar dan mewujudkan mimpi serta cita-citanya menjadi seorang pebasket profesional. Karena kegigihannya itu, Serka Marius pun berhasil masuk dalam skuad elit Honda DBL Indonesia All-Star 2011 dan terbang ke Amerika Serikat untuk berkompetisi di sana. Dengan keberangkatannya ke Amerika, sontak saja nama Serka Marius ini menjadi tenar di kampungnya. Banyak yang tidak menyangka seorang anak yang berasal dari pedalaman Merauke bisa berkompetisi di luar negeri, sehingga namanya pun banyak dikenal oleh masyarakat Merauke. Setelah lulus dari SMA 1 Merauke, Serka Marius ini mendaftarkan diri untuk tes seleksi penerimaan prajurit TNI Angkatan Udara di Merauke. Dengan adanya sertifikat penghargaan dari DBL All-Star, Serka Marius dapat melalui proses seleksi dengan lancar dan lulus dengan baik. Sehingga Serka Marius pun bisa mengikuti pendidikan menjadi seorang tentara. Pada tahun 2014, Serka Marius berhasil menyelesaikan pendidikan militernya berpangkat Sertu atau Sersan 1 dan penugasan pertamanya langsung di Mabes TNI AU di Jakarta. Meski telah menjadi seorang tentara, Serka Marius tetap melanjutkan hobinya bermain basket. Bahkan Serka Marius ini mendapatkan panggilan seleksi dan berhasil lolos untuk memperkuat tim Papua pada PON 2016 di Jawa Barat. Sehingga Serka Marius pun dipindahkan ke Jayapura. Serka Marius ini ikut andil dalam mempersembahkan medali perunggu pada PON setelah tim Papua berhasil menang 6-4-5-8 atas tim dari Jawa Tengah dan memperebutkan posisi ketiga. Sampai pada akhirnya, Serka Marius ini mendapatkan penugasan baru di Lanut Leowatimena, Kepulauan Morotai. Dalam penugasan di lokasi yang baru itu, Serka Marius tetap aktif bermain basket. Bahkan dirinya menginspirasi berdirinya Morotai Basketball Club. Dan itu merupakan pertama dan satu-satunya di Morotai. Apa yang dilakukan oleh Serka Marius ini dalam menekuni olahraga basket dan menjadi seorang anggota TNI memberikan pengaruh positif bagi generasi muda di Kabupaten Merauke. Sehingga potensi-potensi muda berbakat terus bermunculan. Setelah bertugas di Morotai, Serka Marius ini kembali dipindah tugaskan di Lanut Silas Papare Jayapura. Pada sisi lainnya, Serka Marius ini pun menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita yang berasal dari Sentani Jayapura, Papua, yang bernama Elis Agustina Yota. Lalu keduanya pun memutuskan untuk menikah di GKI 751 Raider Sentani pada tanggal 8 Agustus 2020. Dari pernikahan itu, mereka pun telah dikaruniai satu orang anak. Tidak dijelaskan secara rinci bagaimana hubungan rumah tangga keduanya, hingga terjadi peristiwa yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh Serka Marius kepada istrinya. Peristiwa mengerikan ini terjadi pada hari Minggu 1 Desember 2024. Sebagai umat Kristiani, Elis pun melaksanakan ibadah ke gereja. Setelah dari gereja, Elis pergi ke rumah orang tuanya bersama dengan anak perempuannya. Pada saat di rumah orang tuanya,
anaknya tertidur di sana, yang menjadikan Alice menunda kepulangannya ke rumah, menunggu anaknya bangun dari tidur. Memasuki malam hari, pesan WhatsApp Alice pun berbunyi, dan itu dari Serka Marius. Serka Marius menanyakan kepala charger ponsel, lalu Alice pun menjawab tidak tahu, dan meminta kepada Serka Marius suaminya untuk mencari di kamar atau di meja. Namun, permintaan itu pun ditolak oleh Serka Marius dan meminta Alice istrinya untuk segera pulang dan mencari kepala charger tersebut. Dalam pesan WhatsApp itu, Alice pun menjelaskan jika anaknya masih tidur. Tanpa disangka, Serka Marius justru mengirimkan foto Martil dan mengancam, "Jangan main-main dengan saya." Alice, sang istri yang mendapatkan ancaman itu, sangat takut dan mencoba mencari kepala charger dalam tas anak-anak yang dipakai oleh Alice, yang ternyata kepala charger itu berada di sana. Tanpa pikir panjang, Alice meminjam motor tantenya dan berangkat menuju asrama Lanut untuk menemui Serka Marius di rumahnya. Dalam perjalanan menuju rumah, Alice sempat singgah ke tempat ibunya yang sedang berjualan pinang. Alice mengatakan pada sang ibu, "Mama, ikut saya kah? Biar kembalikan kepala charger ini, karena dia sudah bilang nanti dia pukul." Barbarian Valley, ibu dari Alice, sempat menenangkan anaknya dan meminta Alice untuk pulang ke rumahnya lagi dan mengambil anaknya yang sedang tidur. Namun Alice memutuskan untuk pergi ke asrama Lanut seorang diri. Setibanya di rumah sekitar pada jam 21.00, entah apa yang terjadi pada saat itu, mungkin telah terjadi keributan di antara keduanya, yang membuat Serka Marius ini marah lalu memukul kepala sang istri menggunakan martil dan menyiramkan minyak tanah pada tubuh sang istri, lalu menyalakan korek api yang membuat tubuh Alice istrinya terbakar hidup-hidup. Dalam kondisi tubuh yang terbakar, Alice ini berlari ke belakang rumah untuk mencari pertolongan sembari berteriak meminta tolong. Dan teriakan itu pun terdengar oleh tetangga. Dengan sigap segera memadamkan api yang membakar tubuh Alice. Setelah api berhasil dipadamkan, Alice pun segera dievakuasi menuju RSUD Yowari. Alice mendapatkan luka bakar yang cukup serius, sehingga harus menjalani perawatan secara intensif di ruangan ICU. Sementara itu, Serka Marius diamankan oleh pihak polisi militer Angkatan Udara untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan. Pada sisi lainnya, melihat kondisi luka bakar yang dialami oleh Alice ini harus menjalani operasi. Bahkan operasi itu harus dilakukan beberapa kali. Setelah menjalani perawatan selama 2 minggu lamanya, tepat pada tanggal 14 Desember 2024, kondisi Alice menunjukkan perkembangan yang baik, sehingga dokter memutuskan untuk memindahkan Alice dari ruangan ICU ke ruangan rawat inap. Keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2024, jam 16.00, tiba-tiba kondisi Alice mengalami penurunan, yang dimana saturasi oksigen dan tekanan darahnya pun turun drastis. 30 menit berselang, jantung Alice ini berhenti berdetak, dan tim dokter pun segera melakukan resusitasi jantung. Namun, takdir berkata lain. Pada jam 15.57, Alice dinyatakan telah meninggal dunia. Kasus yang awalnya adalah penganiayaan berat berubah menjadi kasus pembunuhan setelah Alice meninggal dunia. Sementara itu, Komandan Lanut Silas Papare, Marsya TNI Moh Mukson, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas peristiwa yang menyedihkan ini. Pihak TNI Angkatan Udara menegaskan jika kasus ini akan ditangani secara serius sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, serta berkomitmen untuk menegakkan disiplin dan keadilan. Kami tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan yang mencoreng nama baik institusi dan melukai nilai-nilai kemanusiaan. Hingga pada saat ini, Serka Marius sedang menjalani proses pemeriksaan oleh Satuan Polisi Militer Angkatan Udara.
Jika memang dalam proses penyelidikan itu ditemukan unsur pembunuhan berencana, maka Serka Marius ini terancam hukuman mati atau seumur hidup dan akan dilakukan pemecatan dari anggota TNI. Karir basket dan perjuangan menjadi seorang anggota TNI hancur seketika karena emosi yang tidak terkontrol. Semoga saja institusi TNI dapat menegakkan keadilan bagi setiap anggotanya yang melakukan pelanggaran. Terlebih, apa yang dilakukan oleh Serka Marius ini merupakan tindakan kriminal yang sangat mengerikan, yang tega membakar istrinya dalam kondisi hidup. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?